Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari SMA Negeri 1 Bangurejo, kelas 11 MIPA 5. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas tentang konflik antar suku. Sebelum itu, perkenalkan, saya Feby Misha Uswita, dan ada ketiga teman saya yang berada di kiri saya yang bernama Andini Tristania Azizah, Kaila Firstil Yasin, dan saya Elok Putri Erika. Nah, kita kan akan membahas konflik nih. Menurut pendapat kalian sendiri, konflik itu apa sih? kalau menurutku sih konflik itu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengunggulkan kelebihan golongan mereka. Kalau menurut aku sih, konflik merupakan suatu peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di dalam suatu kelompok atau individu yang terjadi adanya pertentangan maupun pertikaian baik secara individu maupun dengan kelompok. Oke, mungkin ada sanggahan nih. Kalau aku sama setuju dengan kalian. Oke, kita tadi kan di awal sudah membahas tentang konflik, dan kita juga akan membahas tentang konflik antar suku. Menurut kalian sendiri, apa sih konflik antar suku itu? Ya kalau menurut aku sih konflik antar suku itu pertikaian antara suku satu dengan yang lainnya, karena setiap suku itu kan mempunyai adat istiadat yang berbeda dan kebudayaannya juga berbeda. Jadi mereka itu ingin mengunggulkan setiap kelebihan sukunya masing-masing gitu. Oke, mungkin ada sanggahan nih dari Andin sama Ella. Benar, itu jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada sebuah perbedaan dan juga konflik di dalamnya. Ya, menurut aku kalau contohnya itu seperti perang sampit contohnya, yaitu contoh seperti yang ada di wilayah Madura, Kalimantan. Oke, kalau menurut kalian konflik itu seperti yang tadi dibahas, dan konflik antar suku itu yang barusan kalian omongin nih. Berarti menurut pendapat kalian sendiri nih ya, kalau bisa aku rangkum, konflik antar suku itu sebuah perbedaan yang ada di setiap daerah dan menimbulkan suatu pertikaian ya. Oke, kita kan ada di daerah Banyuwangi nih, di mana adatnya di Banyuwangi itu masih kental sama adat yang ada gitu. Kayak misalnya suku Osing itu seperti apa, suku Madura itu seperti apa, suku Jawa seperti apa. Nah, apa mungkin konflik antar suku itu masih ada? Ya mungkin saja masih terjadi, tapi tidak seheboh dulu gitu, karena juga zaman sudah mulai modern, jadi sudah mulai tertutupi gitu konflik antar sukunya mungkin. Kalau menurut pandangan aku sih mungkin jarang ada ya. Banyak hal yang terutama kebudayaan tiap daerah, kalau ada pandangan di masyarakat itu pasti beda-beda. Mungkin ada tambahan nih. Nah, benar, itu jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada sebuah perbedaan dan juga konflik di dalamnya. Oke, jadi kalian punya pendapat masing-masing ya tentang konflik antar suku di daerah Banyuwangi ini. Ngomongin Banyuwangi, kan ada tuh bermacam-macam kayak budaya, kayak kesenian, tarian daerah, terus dan banyak hal gitu. Itu apa sih yang membuat mereka kayak suku Osing sama suku Jawa itu mempunyai perbedaan di dalamnya? Padahal kan mereka sama-sama di wilayah yang sama gitu, hidupnya itu juga berdampingan gitu. Ya, kemungkinan akan mengunggulkan keunggulan masing-masing tentunya. Contohnya apa keunggulannya? Ya seperti masyarakat Jawa itu kan menurut mereka itu mereka lebih banyak sukunya itu kan lebih banyak gitu, jadi mereka mungkin lebih kayak ini loh, suku Jawa lebih gitu, lebih lama berada. Ya sebenarnya sama-sama lama, tapi kan mereka juga kayak ingin sukunya itu lebih sukunya itu lebih diunggulkan, karena suku Jawa itu merasa suku terbanyak di Indonesia. Kan suku Jawa itu mayoritas di Indonesia itu kan lebih banyak gitu loh populasinya gitu. Oke. Nah, ada juga itu kan kayak
sekarang gitu seiring berkembangnya zaman, suku asing, suku Jawa, suku Madura, dan suku-suku yang ada di Indonesia itu kan juga semakin berkembang. Kita sebagai pelajar dan juga masyarakat di Indonesia itu kan harus saling menjaga gitu. Itu ada internet untuk kita mempelajari, ada situs yang bisa kita pelajari lah kayak tariannya atau apanya itu. Tapi tuh di situ biasanya ada sebuah perbedaan kayak suku aku lebih unggul daripada suku kalian. Itu alasannya apa ya? Karena munculnya perbedaan pendapat mungkin. Ya perbedaan pendapat juga bisa sih untuk menyebabkan konflik. Ya mungkin karena apa ya, internet sekarang kan lebih kayak Lebih luas iya pengetahuannya Gitu. Nah, setiap itu kan kayak misalnya ada suku lain yang kayak suku kamu loh lebih ini daripada suku aku, kayak lebih jelek atau lebih apa gitu, pokoknya yang mengandung sara gitu ya, kalimatnya itu mengolok-olok, pokoknya aku tuh lebih baik daripada mereka gitu. Apa sih yang mengakibatkan mereka bilang seperti itu gitu? Berbagai pendapat, ada yang menganggap bahwa konflik antar suku di kalangan masyarakat itu tetap ada karena satu dan lain hal, dan ada yang menganggap bahwa konflik antar suku itu tidak terjadi di kalangan masyarakat saja, tetapi di kalangan pelajar juga ada. Mungkin ada jangkaan yang lain? ya karena mungkin mereka ingin merasa unggul di antara suku-suku yang lainnya. Oke. Untuk setiap ada permasalahan itu kan pasti ada penyelesaiannya juga, dan juga ada masalah yang timbul terhadap suatu masalah gitu kan, kayak misalnya masalah suku itu kan pasti ada kayak masalah yang muncul di dalamnya gitu. Gimana sih cara kalian untuk mengatasi itu? Cara mengatasinya cukup dengan kita menghargai, saling toleransi, dan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Semua kita harus saling menghargai sesama. Itu sih menurut aku. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya itu aja sih, setuju dengan penjelasannya lo ya. Cuma itu tidak usah membeda-bedakan antar suku gitu ya, cuma berteman ya, menghargai sesama gitu. Iya, menghargai. Oh intinya itu menghargailah. Perbedaan bukan sebagai tolak ukur segalanya gitu. Menurut aku sih gitu ya. Oke, mantap nih teman-temanku atas apresiasinya tentang konflik antar suku. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa nyimpulin dari ini? Oke, jadi aku nyimpulin dari podcast ini adalah konflik antar suku merupakan pertikaian antara suku satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan kelebihan suku masing-masing dan cara penyelesaiannya dengan saling menghargai satu sama lainnya. Makasih buat pernyataannya Mbak Andin. Mungkin cukup sekian saja ya video kita hari ini untuk podcast ini. Mungkin ada salah kata dan maupun informasi yang kita peroleh dari internet ataupun LKS, kami minta maaf sebesar-besarnya, dan kalau ada salah kata mohon dimaklumi atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.